Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang garis 2, kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini aku akan bahas mengenai kebiasaan buruk yang menyebabkan kualitas sperma menurun. Oke teman-teman, jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama. Di video aku sebelumnya yang pengalaman analisa sperma, jadi waktu itu suamiku udah ngejalanin analisa sperma sebelum aku melakukan inseminasi, dan alhamdulillah hasilnya normal. Jadi ini hasilnya normozospermia, artinya spermanya normal. Di sini aku akan sharing ke teman-teman kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kualitas sperma menurun, dan juga tips untuk meningkatkan kualitas sperma. Di video yang kemarin ada beberapa yang nanyain juga gimana cara meningkatkan kualitas sperma karena spermanya abnormal, kemudian apa obatnya gitu. Nah, nanti di video ini aku akan bahas. Dan langsung aja, sekarang aku akan bahas mengenai kebiasaan buruk yang menyebabkan kualitas sperma menurun. Yang pertama adalah kebiasaan berendam di air panas. Jadi suhu yang terlalu panas ini dapat mengganggu kerja testis dalam memproduksi sperma, sehingga kualitas spermanya menurun. Dan dalam kasus ini nggak hanya berendam di air panas teman-teman yang bisa menyebabkan area testis atau suhu testis itu panas, tetapi ada kebiasaan yang mungkin nggak disadari oleh teman-teman. Contohnya adalah memakai celana ketat. Jadi kebiasaan memakai celana ketat, baik itu celana dalam ataupun celana luar, itu juga bisa membuat suhu di area testis itu menjadi panas. Dan ketika suhu di area testis itu menjadi panas, maka kerja testis dalam memproduksi sperma itu terganggu teman-teman, sehingga kualitas spermanya menurun. Yang kedua adalah kebiasaan merokok. Jadi banyak penelitian yang menerangkan bahwa nikotin dalam rokok itu bisa mengganggu kesuburan pria, sehingga dipastikan kebiasaan merokok bisa merusak kualitas sperma. Yang ketiga adalah demam berkepanjangan. Jadi saat demam, tubuh pria akan menjadi panas termasuk testis. Kualitas sperma pun baru bisa pulih dan kembali normal setelah 72 hari pasca demam, ketika tubuh benar-benar sehat. Keempat adalah kebiasaan minum alkohol dan kafein. Jadi kebiasaan ini juga bisa menurunkan kualitas sperma dan impotensi teman-teman. Kelima, konsumsi obat-obatan berkepanjangan. Dan keenam adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, dari keenam poin kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kualitas sperma menurun itu, apakah suamiku tidak pernah melakukan? Jawabannya adalah melakukan. Jadi ada beberapa poin yang suami aku lakukan. Jadi kebiasaan buruk yang suami lakukan adalah poin pertama dan poin kedua. Poin pertama itu bukan berendam di air panas ya teman-teman, tapi memakai celana ketat. Jadi itu yang kebiasaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah merokok. Jadi sampai detik ini pun suami masih merokok. Untuk yang lain-lainnya kayak alkohol enggak, kafein mungkin dari kopi gitu, tapi enggak terlalu sering. Dan untuk poin-poin yang lain alhamdulillah enggak hampir enggak pernah demam, dan enggak konsumsi obat-obatan berkepanjangan juga. Paling kayak kalau agak pusing atau sakit gigi baru dia minum obat. Dan untuk yang berikutnya aku akan bahas mengenai tips atau cara supaya kualitas sperma meningkat atau normal, yang sesuai dengan pengalaman dari suami. Yang dilakukan adalah mengurangi pemakaian celana ketat. Jadi ketika keluar otomatis pakai celana dalam ya teman-teman. Kalau nggak pakai nanti bisa
ketika di luar dia otomatis masih pakai celana jeans gitu ya, tapi nggak sesering dulu. Terus ketika di dalam rumah dia pakai celana kolor. Dan ketika tidur ini yang rutin kita terapin gitu. Jadi baik aku atau suami ketika tidur itu menggunakan pakaian yang longgar gitu. Kayak aku nggak pakai bra dan pakai celana dalamnya itu yang nggak ketat. Terus untuk suami juga dia nggak pakai celana dalam atau nggak pakai sempak sama sekali. Jadi dia cuma pakai celana kolor aja. Kayak celana tidur, celana jersey bola kayak gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh bener-bener dia lakuin dari tahun kedua pernikahan. Jadi dia nggak pakai celana dalam sama sekali. Ya nggak apa-apa ya kan lagi tidur ini nggak kemana-mana. Jadi yang kedua adalah dia berusaha untuk ngurangin rokoknya. Walaupun ya nggak signifikan banget sih, kayak selama dia lagi bareng sama aku dia nggak ngerokok. Terus paling kalau misal di rumah dia ngerokok yang jauh-jauh dari aku karena emang aku nggak bisa kena asap rokok. Yang pertama itu sih sebenarnya. Terus kemudian yang ketiga adalah konsumsi buah semangka. Jadi sebenarnya ini tuh nggak apa ya, nggak kita ketahui sebelumnya, tapi emang kebiasaan suami dan aku. Kalau aku sebenarnya kalau makan semangka kebanyakan itu bisa kayak pusing karena tensi aku tuh cenderung rendah. Tapi kalau suami itu emang dia tuh doyan semangka, baik semangka merah ataupun kuning. Dan seringnya itu makan semangka merah. Nggak cuma dimakan tapi kayak kadang di jus, kadang dimakan langsung. Nah, jadi ternyata semangka ini atau jus semangka ini memiliki kandungan B12 dan asam folat, teman-teman. Dan semangka ini bermanfaat dalam pembentukan materi genetik, sehingga sangat baik untuk memperbaiki sperma abnormal, meningkatkan jumlah sperma, dan juga meningkatkan kemampuan gerak sperma. Jadi alhamdulillah kebiasaan makan semangka yang selama ini suami lakukan ternyata itu membuat kualitas sperma suamiku jadi normal atau disebut normozospermia. Jadi buat teman-teman khususnya yang kemarin komen di video analisa sperma yang nanyain uh, apa sih obat kimia atau obat herbal untuk meningkatkan kualitas sperma karena spermanya abnormal. Jadi teman-teman bisa konsumsi jus semangka atau buah semangka gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah.